Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Caca akan menceritakan perjalanan pengalaman Caca dari Pekanbaru, Jakarta, dan Dieng. Nah, di sini Caca memberi judul Jejak Kenangan Bersama Opung, Perjalanan Pekanbaru, Jakarta, Dieng yang tak terlupakan. Nah, awal mulanya gimana sih Caca bisa sampai ke Jakarta? Awalnya tuh pagi-pagi Opung nelpon mama, nyuruh mama datang ke Jakarta. Awalnya mama yang Opung suruh datang ke Jakarta buat menenangkan pikiran lah, karena mama di situ awalnya banyak pikiran. Terus mama ini nggak bisa karena dia kerja kan Opung. Terus disuruh mama Caca aja yang pergi. Awalnya Caca sendiri, cuman Caca kayak kalau sendiri kayaknya kurang enak kayak gitu. Jadi si Naila ini juga kebetulan juga merengek-rengek minta ikut Opung, kayak ikut lah Ca, ikut kayak gitu kan Opung. Nah, di situ Naila minta ikut. Kebetulan kami tuh udah libur sekolah juga ya Opung. Nah, jadi pas lah kata Opung, tanggal 29 kau dijemput diajak, katanya kayak gitu. Ada 2 slot kursi lagi. Nah, pas pula sisa 2 kan Opung. Nah, Caca di situ sampai nunggu karena nggak kesabaran. Besoknya tuh pas mau berangkat ke Jakartanya tuh karena nggak kesabaran, Caca tuh nggak tidur jadinya. Nah, pas pergi dari Pekanbaru ke Jakartanya kan hari Senin tuh Opung tanggal 29. Mobilnya udah datang pas jam 9 pagi. Nah, jadi di situ disuruh makan dulu sama mama dan disuruh istirahat. Terus semuanya pada mandi. Udah selesai mandi, kami bikin video dulu. Terus baru jam 11 siang kami berangkat ke Jakarta. Melalui jalan yang lumayan capek dan ada juga singgah ke beberapa tempat makan dan rest area untuk beristirahat. Pas di rest area juga banyak dibeliin jajan. Nah, pada hari Selasa tanggal 30 di jam setengah 12 malam, kami udah sampai di dermaga eksklusif Labuan Penyeberangan Bakahuni. Nah, pada saat sampai di pelabuhan itu, kami menunggu antrian untuk masuk ke kapalnya. Kemungkinan menunggunya ada sampai 10 hingga 15 menit baru kami masuk dan parkir mobil di kapal. Nah, sudah selesai parkir mobil, kami mulailah mencari tempat duduk bersama Om Jana, Om Friends, Bang Anton, sama Opung juga. Opung itu mamanya Kak Lingling. Nah, ada Caca sama Nila juga. Sudah dapat tempat duduk, kami nggak jadi duduk, melainkan naik ke lantai 2 untuk makan bakso. Nah, udah pada selesai makan semuanya, kami lanjut ke lantai 3 untuk melihat suasana dari kapal, karena Caca dan Naila juga pertama kali naik kapal. Ternyata di situ kami menengok pemandangan yang bagus, walaupun malam ya, walaupun tapi bagus, kayak adem, dingin, enak pokoknya. Nah, di lantai 3 itu kami seru banget, kami bercerita-cerita, melepaskan ketawa. Nah, tidak terasa sudah sampai di Jakarta. Udah sampai di tujuan. Kami turun lagi ke lantai 1 kapalnya untuk masuk ke mobil, dan kami melanjuti perjalanan untuk sampai ke Hunter Pub Cawang. Berjalan menempuh kemungkinan 2 hingga 3 jam. Caca juga nggak sadar karena Caca asik tidur karena juga capek kan Opung. Kami sampainya di dekat itu mungkin jam 2 malam. Nah, pada hari Rabu jam 4 pagi Caca kebangun, ternyata udah sampai aja di Hunter, dan Caca sama adik singgah ke toilet dulu. Nah, sudah selesai dari toilet langsung diajak Om Jana untuk berjumpa dengan Opung. Nah, kami masuklah ke dalam Hunter itu dan salam dengan Opung. Terus Opung bilang, "Ya udah, pergi antara anak-anak ini istirahat ya." Kayak gitu Opung bilang sama Om Jana.
Nah udah itu kami melanjutkan perjalanan untuk sampai ke gedung Totanbaho, yaitu gedung opung sendiri. Tapi sebelum ke gedung itu, Caca dan Naila dan Om Jana pergi ke tempat cucian untuk mencuci mobil yang udah dipakai. Nah sembari menunggu mobil yang dicuci, kami bertiga makan Indomie. Udah selesai makan Indomie, kami melanjutkan perjalanan untuk pergi ke gedung Totanbaho. Nah sekitar jam 6 pagi kami sampai di gedung. Kami mencari kamar Kak Riyama dan diantarin juga oleh Om Jana. Pokoknya Om Jana tuh the best. Dia juga mau mengangkatkan koper Caca sama Naila, padahal di situ kopernya berat banget. Nah lanjut sudah sampai, kami langsung disuruh istirahat oleh Kak Riyama. Untungnya Kak Riyama baik banget. Nah pada hari Rabu pagi itu sampai malamnya kami tidur aja terus karena kecapean juga setelah menempuh perjalanan yang panjang. Nah malamnya sekitar jam 8 malam Caca keluar untuk membeli keperluan ke Indomaret yang diantari oleh Bang Rahman, sekalian beli makan malam juga. Nah sampai di mes makan malam lah dengan pecel ayam yang enak banget. Nah pada hari Kamisnya Opung nelpon sekitar jam 8:30. Opung bilang, udah sarapan kalian belum? Terus Caca jawab, belum Pung. Terus Opung balas, ya udah sini ke kantor Opung, ke lantai 2 kita sarapan. Nah kami langsung cuci muka dan gosok gigi saja dan langsung cepat-cepat pergi ke kantor Opung. Sampainya di kantor Opung, kami dikasih sarapan dan bercerita-cerita. Kami juga dikenalkan sama beberapa karyawan Opung yang baik hati. Nah kami di kantor Opung sampai jam 11. Setelah jam 11 itu kami izin balik ke mes untuk mandi dan bersih-bersih, karena kebetulan kami juga belum mandi, hanya mencuci muka dan menggosok gigi saja. Udah mandi, gosok gigi, terus cuci baju juga udah. Jam 1 siang kami balik lagi ke kantor Opung untuk makan siang bersama Opung. Sudah selesai makan siang, kami disuruh tunggu karena kata Opung ada tamu yang datang. Ternyata yang datang pengantin baru, yaitu Om Chandra dan Kak Lingling. Nah di situ kami kenalan, nama Om itu Om Chandra dan nama kakak itu Kak Lingling. Nah jadi kami disuruh Opung untuk menemani kakak itu makan di ruang rapat. Nah di situ kami bercerita tentang gimana sih mama papa Kak Lingling ini pas di perjalanan waktu sama kami, pokoknya begitu deh. Nah sudah selesai kakak ini makan, kami disuruh Opung kembali ke mes karena kebetulan Opung dan karyawannya mau rapat atau meeting. Kami kembali ke mes untuk siap-siap mau ikut Opung ke Hunter. Setelah jam 4:30 kami pergi ke Hunter. Di situ Caca dan Naila dan Opung melewati jalan tol dan Opung memberi amanah atau pesan untuk Caca dan Naila. Opung bilang, kan kalian sudah mau remaja nih, kalian harus pandai-pandai jaga diri, jaga pergaulan, jangan mau diapa-apain. Bergaul boleh tapi jangan kelewat batas, pacaran juga boleh tapi jangan melampaui batas, karena kan kita masih di fase-fase remaja. Karena remaja itu pasti masih labil juga, kalau digoda pasti gampang luluh, kata Opung seperti itu. Terus kata Opung kalau misalnya mau melakukan seperti itu harus mengingat pesan Opung. Janganlah, harus ingat pesan Opung, gak boleh ngecewain Opung. Opung juga udah baik banget sama kami, begitu Opung. Nah tidak lama kemudian sampailah kami ke Hunter. Kami langsung masuk ke kantor yang ada di Hunter pertamanya Opung, mau ngajak kami ke Monas. Ternyata Kak Borman dan Kak Murni mau ke PRJ, Pekan Raya Jakarta. Ya udah, Opung nyuruh kami ngikut kakak-kakak itu aja. Nah sesudah tahu kami ingin kemana, kami masuk ke Hunter untuk melihat isi dalam Hunter Pop Cawang, karena kan kami penasaran juga gimana sih Hunter Jakarta itu. Nah udah siaplah kami lihat Hunternya. Pas jam 8 malam Opung pulang deh, karena kan badan Opung juga agak gak enak. Jadi kami dititipkan Opung sama Kak Borma dan Kak Murni. Nah gak lama itu kami berangkatlah ke PRJ menaiki Grab. Nah
Perjalanan itu menempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Hunter Cawang ke PRJ. Ternyata kami gak dapat masuk lagi karena PRJ mau tutup. Sedih banget karena kami gak bisa masuk. Tapi gak apa-apa, kami tetap berjalan di dekat sekitar PRJ itu. Nah udahlah, kami carilah bakso juga, lumayan susah, tapi dapat juga di dekat pintu 8 dekat PRJ. Makan bakso lah kami di situ kampung sampai jam 10:40. Nah sesudah itu kami ingin pulang tapi susah banget dapat Maxim. Kami menunggu agak sekitar setengah jam baru dapat Maxim karena juga macet. Kami sampai ke Hunternya jam 11:53, mau jam 12 malam juga. Kami masuk lagi ke Hunter karena mau ke toiletnya. Nah sesudah dari toilet kami menunggu om-om untuk mengantarkan kami kembali ke gedung Toton Baho. Kami sampainya sekitar jam 12:30 malam. Sudah sampai di mes, kami langsung bersih-bersih, ganti baju, baru tuh tidur. Pada hari Jumatnya kami bangun tidur jam 8:20 karena memang ngantuk, makanya agak siangan kan opong. Kami cuci muka, gosok gigi, terus kami makan pop mie karena kebetulan pengen makan mie ikan opong. Jam 9:45 datanglah sarapan yang diantar oleh Bang Rahman. Lalu kami makan lagi itu bubur ayam, sangat enak. Dari pagi sampai jam 8 malam kami tidak ada mengapa-ngapain, kami hanya di mes rebahan. Terus sampailah Kak Riyama pulang. Terus Kak Riyama mengajak kami untuk memakan ramen karena di situ kami makan ramen yang enak banget, seru juga. Pokoknya enak banget ramennya, pengen makan lagi. Sesudah makan ramen, kami singgah ke Holland Burger untuk membeli kue. Sesudah membeli kue, baru itu kami pulang, bersih-bersih dan tidur lagi. Nah, pada hari Sabtunya, Sabtu pagi kami sarapan. Selesai sarapan, mandi, bersih-bersih dan cuci baju, jemur baju juga. Sesudah itu lanjut rebahan gitu kan. Tak terasa sudah jam 12 siang. Kami makan siang dengan nasi dengan ayam geprek. Ayam gepreknya sangat enak. Sesudah itu kami bersih-bersih mes, buang sampah, tidur siang sampai jam 4 sore baru bangun. Setelah itu kami langsung bergegas untuk bersiap-siap karena hari itu ada janji untuk pergi ke Mall Revo karena ingin nonton petaka Gunung Welerang dan makan di Solaria. Kami memesan menu yang berbeda-beda semua. Selesai makan, kami langsung ke bioskopnya karena filmnya sebentar lagi dimulai. Dimulainya pada jam 9 malam. Nah, pas kami memasuki ruang bioskopnya, selama nonton Kak Flo ketawa-ketawa terus, terkejut-kejut juga. Padahal gak seram. Nah, sekitaran jam 11 malam filmnya sudah selesai dan kami langsung pulang ke mes. Kami pulangnya jalan kaki biar sehat. Sebelum itu kami singgah ke Alfamart untuk membeli minum dan sesudah itu melanjuti perjalanan hingga sampai ke mes. Sampai di mes kami langsung bersih-bersih. Nah, pada hari Minggunya kami tidak ada agenda apa-apa. Kami bangun jam 11, kami tidak sarapan, kami langsung makan siang. Nah, makan siangnya enak. Terus mandi sama cuci baju sampai malam. Kami cuman main HP, rebahan aja di kamar. Nah, pada hari Seninnya, Senin paginya kami sarapan dengan bubur ayam yang enak sekali. Terus selesai sarapan, Caca langsung mandi dan langsung mencuci baju dan langsung menjemurnya juga. Tidak terasa hari sudah siang. Kami makan siang terus juga tidur siang. Sorenya Caca mandi dan mencuci dan menjemur kain lagi. Nah, sesudah itu malamnya kami makan bakso sama Kak Riyama, Kak Flo, Caca, Naila, Kak Irma, dan Kak Olin. Nah, sesudah dari makan bakso, Caca sama Naila langsung bergegas ke kantor Opung. Karena Opung suruh ke kantor. Ternyata Opung bertanya, naik apa kalian pulang? Terus Caca tiba-tiba celetuk, naik pesawat lah Opung. Terus Opung jawab, bah, enaknya pandai kalian pakai pesawat. Terus Caca jawab, kan bisa belajar lewat HP Pong. Seperti itu Opung. Terus Opung suruh kami siap-siap baju untuk menginap di mes Hunter. Kami balik ke mes dekat gedung, kami siap-siapkan baju.
Terus karena besoknya kami ingin pergi jalan-jalan ya. Nah, udah sampai di Hunter, Caca dan Naila ingin dibawa jalan-jalan ke Monas dan Ancol. Yang nyupirnya Om Chandra. Terus ditemani sama Kak Borman dan Kak Murni. Kami pergilah mengelilingi Jakarta sampai ke Ancol. Kami melewati kereta api Opung. Seru ya ternyata melihat kereta api secara langsung. Nah, sampainya di Ancol, ternyata tidak bisa masuk juga Opung karena kami kemalaman. Terus kami pergi aja ke Monas. Ke Monasnya juga nggak bisa masuk karena kan udah malam. Jadi kami foto-fotonya di depan dekat luar gerbang Monas itu Opung. Sudah itu kami berfoto-foto, terus makan bakso, terus baru balik lagi ke mes Hunter buat bobo. Pada hari Selasa, Caca bangun jam 9:30. Caca main HP sebentar, terus Kak Murni ajak beli makan di dekat belakang Hunter. Nah, kami bertiga pergi beli nasi di belakang Hunter. Terus kami singgah ke kedai dan beli jajan dan minuman dan kerupuk juga. Setelah itu kami balik lagi ke mes. Kami langsung makan enak pokoknya. Terus selesai makan, Caca cuci tangan, setelah itu bereskan sampah. Setelah makannya, Opung siap tuh langsung masuk kamar sampai jam 2:30. Caca bergegas untuk siap-siap makeup, terus karena kan itu udah ada janji untuk pergi ke Taman Mini. Pokoknya mau jalan-jalan di hari Selasa itu Opung. Nah, menunggu dijemput, sampailah Kak Flo sama Bang Moses jam 5. Bang Moses dan Kak Flo baru sampai ke Hunter. Nah, sesudah itu kami foto dulu di depan untuk dokumentasi kepada Opung yang tercinta. Nah, dari Hunter kami langsung menuju ke Taman Mini melewati jalan tol. Nah, tidak terasa sudah sampai ke Taman Mini. Yang pertama kali yang kami melakukan adalah membeli tiket 6 orang. Mungkin kena 185.000 ya Opung. Nah, sesudah itu langsung masuk dan mencari parkiran. Sudah dapat parkiran, kami langsung foto-foto di dekat tugu air terjun. Sesudah foto, kami ambil video pemandangan. Ternyata sembari video ada kereta gantung yang berjalan gitu. Nah, langsunglah Kak Borman mengajak kami pergi untuk naik kereta gantung itu. Nah, Kak Borman membeli tiket. Kami foto-foto dan membuat TikTok di dekat situ. Udah dibeli tiketnya, kami langsung naik ke kereta gantung. Kami pakai 2 kereta gantung. Yang pertama diisi oleh Kak Flo, Kak Borman. Yang kedua diisi oleh Caca, Naila, Bang Moses, dan Kak Murni. Nah, ternyata naik kereta gantung itu bisa melihat pemandangan Taman Mini. Itu nampak semua, pokoknya keren-keren Opung. Dari atas Caca ada melihat rumah adat Minang, rumah adat Bali, rumah adat Batak, bangunan Keraton Kadria dari Pontianak, rumah adat Kalimantan Timur, rumah adat Sulawesi Utara, rumah adat Papua, dan Caca juga ada melihat seperti rawa-rawa gitu Opung. Terus Caca nampak ada wahana seperti biang lala, terus balon-balon gitu juga. Pokoknya di dalam kereta gantung itu Caca asik memvideokan pemandangan dari atas Opung, tapi hasilnya gak estetik. Nah, sampai muterlah dan melihat pemandangan yang sama. Nah, selesai naik kereta gantung, kami langsung ke rumah adat Bali, terus foto-foto di situ. Sesudah itu kami pergi ke Tugu Air Pancur lagi Opung. Di situ ada bacaan TMMI, Taman Mini lupa Opung besar Opung. Di situ kami berfoto juga. Terus kami banyak foto di Tugu Air Pancurnya Opung. Terus sesudah puas foto-foto, kami lanjut jalan ke depan. Ada kayak gedung besar yang namanya Keong Mas. Di situ kami tidak ada foto-foto Opung karena Taman Mininya mau tutup. Sebelum pulang kami ada membeli minuman karena haus habis menjelajahi Taman Mininya Opung. Nah, sesudah itu kami keluar dari Taman Mini, kami cari tempat makan. Kami makannya di Pecel Lele Opung, enak banget. Caca pesan ayam goreng 1, 2 tahu, 1 TS. Di situ enak, Caca tambah lagi nasinya. Terus kan selesai makan kami langsung jalan ke Pik 2. Nah, arah jalan ke Pik 2 itu kami melewati
tol Opong. Dari tol itu Caca melihat betapa indahnya Jakarta pada malam hari. Banyak lampu-lampu, banyak gedung-gedung yang tinggi. Saat melewati tol, Caca juga ada melihat stadion yang dibangun oleh Ahok, itu cantik banget. Nah, tidak lama sudah sampailah kami di Pik 2 Opong. Sudah sampainya di sana banyak orang jualan makanan, tapi lebih dominan banyak orang jual jajanan Cina gitu Opong. Di sana gedungnya cantik-cantik, besar-besar. Terus Caca melihat harga rumah di Pik. Mahal banget. Harga sewanya aja 1 bulan sampai mungkin 28 juta gitu Opong. Nah, lanjut jalan ke depannya lagi ada jembatan bagus. Terus bagus banget, sampailah kami ke pantai Pasir Putih, yaitu Aloha. Nah, itu tuh ternyata pantai Pasir Putih Opong. Bagus banget. Di situ kami masuk Opong, kami jelajahi semuanya, kami video, foto-foto. Nah, sudah itu singgahlah bentar ke toiletnya Opong. Sudah dari toilet kami pergi ke ujung dekat patung Moana Opong. Setelah itu berfoto-foto di dalam patung Moana. Terus ada juga foto booth. Caca, Kak Murni, Naila foto booth. Kak Flo udah kami ajak, ternyata dia merajuk karena dia nggak diperhatiin. Padahal kami udah ngajak-ngajak tapi dia nggak mau Opong, dia asik live. Terus Opong selesai foto booth, kami menyusullah Kak Borman, Kak Flo sama Bang Moses ke Roti O. Di situ kami pesan minum sama roti Opong. Setelah itu kami duduk di dekat bangkunya. Ternyata udah mau tutup Alohanya Opong. Di situ kami pulang lah Opong. Nah, pas mau pulang, Opong nelpon Caca dan bilang, "Di mana, Ca?" Terus Caca jawab, "Di Pik 2 Opong." "Bah, enak ya," kata Opong kayak gitu. Terus Opong juga menasihati kami supaya selalu ingat pesan-pesan Opong, karena kami masih remaja yang labil ya Opong. Nah, sesudah itu kami pulanglah lagi dari Aloha. Di perjalanan itu kami nyanyi lagu Batak yang enak juga Opong. Judulnya ada Sasadaho, Salatoros, Masih Halhau, Mardua Holong. Di situ nyanyi semua, tapi Caca ikut nyanyinya pas di Mardua Holong aja Opong, karena itu yang Caca tahu. Nah, nggak terasa udah sampai aja di Hunter Opong. Di situ Caca ambil tas dan baju dan kami langsung bergegas pulang ke mes di dekat Totan Baho. Nah, sebelum pulang ke mes kami mencari pom bensin Opong, mau isi bensin, terus singgahlah ke Alfamidi juga. Setelah itu setelah isi bensin kami langsung pulang ke mes, dan sampai di mes Caca langsung bersih-bersih. Pada hari Rabunya kami tidak ada kemana-mana, hanya di mes aja. Bangun jam 10, langsung mandi dan cuci baju. Makan siang, sorenya nggak ada kegiatan sampai malam. Begitu aja. Pada hari Kamis paginya kami sarapan dan mandi, cuci baju, terus makan siang. Selesai makan siang, kami mempersiapkan baju segala macam untuk ke Dieng. Terus singgah ke kantor Opong, salim Opong, terus pergi ke Indomaret, baru lanjut beres-beres baju untuk ke Dieng. Nah, selesai beres-beres, pergilah sama Kak Flo beli keperluan lagi karena ada yang kelupaan. Nah, terus selesai pergi sama Kak Flo, langsung makan malam dan ngeliat baju udah pas apa belum. Selesai itu langsung tidur. Pada hari Jumat, sekitar jam 4:30 kami mandi dan bersiap-siap. Setelah jam 6 itu kami turun ke bawah dan membawa segala keperluan seperti tas, tote bag isi sabun dan lain-lain. Sudah sampai di bawah kami jumpa Kak Murni dan Kak Lingling, Kak Borman. Di situ kami bercerita dan bercanda. Tidak lama kemudian Opong datang. Siap itu kami salim Opong. Tidak lama kemudian kami letak tas. Sesudah letak tas, seluruhnya dipanggil dan berbaris. Itu untuk dikasih edukasi sedikit, perkenalkan diri sama membaca tata tertib kalau untuk pergi outing itu gimana. Sesudah itu kami ada sesi foto bersama, Opong juga ikut. Setelah itu langsung berangkat untuk pergi outing. Tujuan Bekasi, Dieng,
Bekasi Dieng. Nah, di dalam bus kami sarapan dan menyanyi-nyanyi. Caca Naila menyanyikan lagu Gaun Merah, Kopi Dangdut. Setelah itu kami berhenti di rest area, terus kami makan siang di situ. Setelah makan siang, Caca, Naila, Kak Murni, Kak Lingling dan pergi ke Indomaret, dan Kak Borman pergi ke Alfamart untuk membeli jajan dan susu. Setelah itu Caca dan Naila ke toilet. Setelah itu baru bus berangkat lagi. Berjalan hingga sampai di Banjarnegara, bus berhenti di rest area. Di situ kami beristirahat. Setelah itu kami, Caca, Naila, Kak Murni, Kak Lingling beli telur gulung sama bakso kuah. Setelah itu bus berangkat sekitar 1 jam 40 menitan. Nah, udah sampainya di villa, kami langsung turun dan makan malam. Terus acara kekeluargaan atau kebersamaan. Pada hari Sabtu paginya, yang pertama kali kami bangun tidur, kami bersiap-siap untuk senam pagi. Nah, setelah senam pagi dilanjut dengan fun games yang seru banget, kayak nebak gerakan gitu. Nah, di sini kelompok Caca juara 1. Terus selesai fun games, lanjut bersih-bersih diri dan sarapan. Setelah itu pergi ke Kawah Sikidang. Pakai kendaraan yaitu mobil jet sebanyak kurang lebih 11 mobil atau 15 mobil. Caca juga lupa. Nah, di perjalanan itu seru banget. Kami foto-foto sambil video juga di atas mobil jet itu karena keren. Nah, tidak terasa ternyata sudah sampai di tujuan yaitu Kawah Sikidang. Nah, setelah sampai di sana kami ngantri karena rame juga. Kebetulan mungkin banyak pengunjung yang berliburan. Setelah itu mobil terparkir, baru itu kami masuk ke dalam Kawah Sikidang dibantu oleh kakak-kakak yang mengatur acaranya. Terus baru menggunakan masker karena bau balerangnya yang sangat amat tercium sampai ke ubun-ubun Caca. Terus sudah itu kami masuk ke dalam, berfoto-foto, membuat video. Setelah itu langsung foto dengan Opung, membuat video dengan Kak Borman, Kak Murni, Kak Lingling. Selesai itu langsung kami keluar dari kawasan itu. Kami ingin membeli kacamata hitam sama sarung tangan. Gak nyangka terdengar oleh Opung, "Lah, kami dikasih duit lagi sama Opung. Hehe, terima aja Opung." Nah, kami belilah kacamata sama sarung tangannya. Ternyata di sana ada jual ubi yakon, ternyata enak banget, suka. Nah, setelah itu dari Kawah Sikidang kami lanjut ke Batu Ratapan Angin. Di sana pemandangannya indah sekali. Nah, setelah itu kami berfoto, membuat video juga. Caca sama Nenai ada foto juga sama burung hantu, cakep banget. Nah, setelah itu kami singgah ke kedai yang ada di atas untuk membeli susu. Di situ ditraktir sama Kak Borman. Sesudah itu kami turun lagi, lanjut untuk makan siang. Makan siang di situ enak kali Opung, Caca kalep, bahkan udangnya banyak. Nah, selesai makan, duduk bentar, baru tuh lanjut lagi ke Candi Arjuna. Nah, sampai di Candi Arjuna kami dikasih kayak selendang diang gitu, bayarnya seikhlasnya. Setelah itu foto-foto, tapi di sana Caca nggak banyak foto karena terlalu capek. Nah, setelah mengelilingi setelah mengelilingi Candi Arjuna, kami juga main fun games di dekat lapangan sekitaran situ. Nah, di situ kelompok Caca juara 2. Setelah itu baru balik lagi ke villa untuk bersih-bersih dan makan malam. Selesai malam, langsung fun games lagi. Kelompok Caca dapat juara lagi. Nah, setelah itu tidurlah karena besok di hari Minggunya mau lihat sunrise di Bukit Sikunir. Nah, pada hari Minggu kami pergi ke Bukit Sikunir sekitaran jam 3 pagi. Kami dibanguni oleh Kak Putri untuk pergi lihat sunrise. Nah, di situ kami nggak ada siap-siap, langsung cus berangkat karena takut ketinggalan sunrise. Berangkatlah kami menggunakan bus yang ikut kemungkinan sekitar 20 orang kalau nggak salah ya Opung. Setelah itu kami pergi berangkat. Pas sampai kami agak mendaki ke atas, baru tuh sesungguhnya mendaki kayak mendaki gunung beneran, tapi seru banget. Di situ Kak Borman kecapean karena naik kayak mendaki gitu, lumayan memakan tenaga ya.
Nah, kami lumayan banyak berhentinya, mungkin kami sampai puncak memakan waktu sekitar 1 jaman. Kalau nggak salah sesudah itu sampai puncak. Wow, cantik banget sunrise-nya. Nggak sia-sia bangun pagi karena pemandangannya cakep banget. Di situ kami semua foto-foto, buat video. Kebetulan gunungnya bisa lihat Gunung Sindoro juga dari jauh, Opung. Nah, sekitar jam 6 atau jam 7 kami pulang ke villa untuk beres-beres dan check out dari villa. Selesai mandi dan beres-beres, kami sarapan. Setelah itu kami langsung berangkat untuk pulang ke Jakarta. Nah, sebelum pulang kami singgah lagi untuk berwisata ke wisata Tepanama. Setelah dari situ kami langsung ke wisata Taman Langit. Sekalian makan siang juga. Di situ kami foto-foto, terus makan siang. Setelah makan siang, kami lanjut perjalanan untuk ke oleh-oleh Wonosobo. Di situ Caca sama Enai banyak kali beli oleh-olehnya. Terima kasih, Opung. Nah, setelah itu kami lanjut untuk makan malam di Janur Resto. Nah, di situ makanannya enak-enak. Kami di situ ada acara lagi. Yang pertama take video untuk orang nikah, yang kedua melanjutkan down price, setelah itu kesan pesan. Nah, sesudah selesai dari situ, kami langsung pulang menuju Bekasi. Di sepanjang jalan pulang, Caca sama Ne tidur sampai pagi. Di dalam bus, bangun-bangun ternyata sudah sampai di gedung Toton Baho. Udah sampai, kami langsung prepare untuk keluarin barang-barang dari bus. Karena itu sudah hari Senin, ternyata udah waktunya kami balik ke Pekanbaru. Kami prepare naik lagi ke kamar dekat mes untuk beres-beres barang karena jadwal tiket pesawatnya jam 12.35 siang. Jadi kami langsung prepare aja biar nggak telat, soalnya jauh juga dari gedung bandaranya jauh banget. Setelah itu berangkatlah kami diantarin oleh Om Chandra dan teman-teman. Nah, sebelum pulang kami tidak lupa juga untuk pamit sama Opung. Terima kasih, Opung. Nah, sampailah di bandara sekitar jam 10 pagi. Setelah itu kami langsung check-in pesawat. Sembari menunggu kami duduk di Indomaret untuk memakan pop mie. Ternyata tidak terasa sudah jam 12 aja. Kami langsung landing untuk masuk pesawat. Pas jam 12.35 pesawat lepas landas untuk ke Pekanbaru. Di pesawat Caca dan Naila juga tidur aja. Setelah itu tidak terasa sudah jam 2.15 siang. Sudah sampai kami di Bandara Pekanbaru. Kami dijemput oleh atuk kami dan paman Caca sama Nai Opung. Dan kami melanjuti perjalanan dari bandara ke rumah lagi, Opung. Reaksi mama pas kami pulang, dia kelihatan senang dan bahagia karena anak gadisnya yang cantik ini sudah pulang dari jalan-jalan. Nah, tetangga juga udah pada datang ke rumah karena dengar Caca datang, orang tuh langsung datang ke rumah. Caca juga memberikan sedikit oleh-oleh dari Wonosobo ke para tetangga, Opung. Terima kasih, Opung. Terus pesan dari Caca, perjalanan ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan di dalam hidup kami. Banyak tempat baru yang kami kunjungi. Gak pernahnya kami berjalan-jalan yang jauh, tapi Opung ajak kami berliburan yang paling jauh. Banyak orang baik yang kami temui, dan banyak banget kenangan indah yang tidak akan Caca dan Naila lupakan. Terima kasih banyak, Opung, karena sudah mengajak Caca dan Naila melihat banyak tempat yang indah dan memberikan pengalaman yang sangat berharga. Dari perjalanan panjang menuju Jakarta, pertama kali naik kapal, naik pesawat, jalan-jalan ke Monas, ke Ancol, ke Taman Mini, ke Pik 2, hingga outing ke Dieng dan melihat sunrise di Bukit Sikunir. Semuanya menjadi kenangan yang akan selalu kami simpan di hati. Semoga Opung selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberkati Tuhan. Doa Caca selalu menyertai Opung. Terima kasih, Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang super ganteng. Setelah anak mendengar narasi Caca tentang jejak kenangan bersama Bapakku yang super ganteng, anak merasa sangat bahagia dan sangat beruntung sekali karena
Berkat bapakku yang super ganteng, Caca dan Naila bisa merasakan perjalanan yang mungkin di mimpi saja mereka tidak pernah bayangkan bisa ke sana. Tetapi bapakku yang super ganteng memberikan pengalaman yang tidak akan Caca dan Naila lupakan. Keseruan dan keluarga besar kita Toton Group yang dimana orang-orangnya berlandaskan kekeluargaan, saling topang, ikat, dan angkat. Kata Caca dan Naila bahwa keluarga besar kita Toton Group ramah-ramah dan mereka sangat nyaman di sana. Pada saat Caca nyampe rumah, katanya rindu sama mereka. Terima kasih banyak bapakku yang super ganteng atas segala pengorbanan dan perhatiannya kepada keluarga kecil anak. Walaupun kita tidak ada hubungan darah, tetapi bapakku yang super ganteng selalu menyayangi anak dan keluarga kecil anak seperti orang tua kandung anak sendiri. Semoga bapakku yang super ganteng selalu sehat, bahagia, dan segala usaha bapakku yang super ganteng semakin berkembang dan maju. Amin. I love you full my superhero.